Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Kami dari Prodi Teknik Informatika kelas TIC 24 akan mempresentasikan materi tentang ringkasan database. Sebelum masuk ke materi, ini para anggota kelompok kami. Dalam presentasi ini, kami akan membahas beberapa hal penting, yaitu konsep basis data, perancangan basis data, implementasi basis data, DBMS atau Database Management System, lalu bahasa SQL seperti DDL, DML, DTL, dan DCL, termasuk juga insert dan update. Tujuan presentasi ini adalah memberikan gambaran dasar tentang apa itu database, bagaimana perancangannya, bagaimana penerapannya dalam kehidupan nyata, serta peran DBMS dalam mengelola data agar lebih efektif dan efisien. Jadi tonton video ini sampai akhir ya supaya makin paham mengenai dunia basis data. Mari kita mulai presentasinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang basis data. Basis data itu adalah materi wajib yang wajib kita pelajari sebelum belajar database manajemen sistem seperti MySQL atau PostgreSQL. Apa itu basis data? Basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer dan 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 disusun secara sistematis yang terdiri dari berbagai macam elemen. Menurut Sharma, ini a database is a repository of data designed to support efficient data storage preferred in maintenance. Menurut penulis buku ini menjelaskan bahwa basis data adalah kumpulan informasi yang dalam satu file ada satu informasi. Contohnya seperti file yang berisi nama-nama siswa sekolah dasar di di sekolah tertentu. Kalau kita mengambil contoh yang lain, misalnya itu seperti anggap saja sebuah lemari arsip itu. Kita kan harus mengumpulkan arsip-arsip tertentu dan mengelompokkannya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memudahkan kita mengakses memudahkan kita untuk mencari file tersebut yang kita cari. Contohnya kalau kita mau cari file nama-nama siswa sekolah ini itu ada di mana, sekolah itu di mana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan basis data. Dengan basis data adalah data yang dapat dikelola, menyimpan, menginput sehingga apa yang dibutuhkan pengguna bisa terpenuhi. Perancangan ini bertujuan untuk mengelola agar data yang tersimpan tidak mengalami kesalahan input seperti data ganda. Maksudnya itu data-data itu terkumpul dalam terkumpul terkumpul dan saling terkait yang tersimpan secara sistematis sehingga mudah diakses dan tujuannya itu untuk agar tidak ada data-data yang salah itu seperti data ganda gitu. Contohnya kenapa siswa ini di sekolah ini ada, di sekolah itu juga ada nama siswa ini. Padahal itu namanya hanya nama yang sama, tapi beda beda orang gitu. Baik, selanjutnya yaitu implementasi basis data.
Implementasi basis data artinya mengubah konsep database jadi sistem yang siap pakai. Jadi implementasi basis data itu intinya adalah tahap ketika rancangan database yang sudah dibuat di atas kertas atau diagram mulai diwujudkan beneran di komputer. Misalnya, kamu bikin desain database di kertas, tabel apa aja, kolomnya apa, hubungannya gimana. Nah, implementasi itu saat kamu mulai bikin tabel-tabel itu di MySQL, Oracle, PostgreSQL, atau aplikasi DBMS lain. Jadi semua rancangan yang tidak yang tadinya teori sekarang jadi nyata. Bisa dipakai buat nyimpen, nambah, hapus, dan ngolah data. Kalau dianalogikan, rancangan basis data itu kayak gambar denah rumah. Implementasi basis data itu proses membangun rumahnya sesuai denah, pakai batu bata, semen, dan lain-lain biar bisa ditinggali. Saya di sini akan menjelaskan tentang DBMS. DBMS adalah Database Management System. DBMS itu aplikasi yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data agar mudah digunakan. Intinya alat bantu untuk mengelola semua data dengan baik, cepat, dan menghasilkan secara maksimal. DBMS adalah alat yang efektif untuk membuat dan mengelola data dalam jumlah besar secara mahir, sambil memastikan keamanan jangka panjang. Tujuannya menyediakan sumber daya untuk penyimpanan dan pengambilan data yang mudah dan efisien dari database. Dan untuk DDL berfungsi untuk mengubah, mengedit, atau mendesain struktur data seperti mengedit tabel, skema, indeks, view, dan lain-lain. Anggap saja itu DDL itu perintahnya untuk mengubah, mengedit, atau mendesain struktur data yang tabelnya itu ya, bukan yang ada di dalam tabel. Kalau di dalam tabel itu lain lagi, bukan DDL. Dan untuk perintah-perintahnya itu ada create, alter, dan drop. Gunanya create ini untuk membuat untuk membuat aksesnya, untuk membuat struktur datanya. Kalau membuat tabel ya membuat create tabel gitu, skema yang membuat create skema. Dan yang kedua adalah alter. Alter itu mengubah struktur database. Nah, contohnya yang awalnya apa tabel diubah menjadi skema, mengubah struktur datanya. Dan untuk drop itu menghapus database-nya, yaitu yang awalnya ada tabelnya, langsung nanti bisa dihapus menggunakan drop. Selanjutnya untuk DML. DML adalah bahasa database yang bisa memodifikasi isi dalam struktur data seperti menambah, menghapus, ataupun memperbarui isi dalam tabel, skema, indeks, view, dan lain-lain. Nah, sedangnya kalau DML ini isinya ya, isi dalam database-nya. Itu seperti karena kalau database-nya itu apa untuk nama-nama siswa ya yang diubah itu nama-nama siswanya gitu. Contohnya yang awalnya itu yang bernama Muhammad menjadi Ahmad gitu. Nah, kalau DDL itu apa? File yang mengisi apa namanya itu, namanya yang awalnya nama filenya itu nama-nama siswa sekolah Muhammadiyah jadi diubah menjadi sekolah NU gitu. Karena ada perubahan. Nah, untuk perintahnya yang DML itu ada select, insert, update, dan delete. Ada 4. Yang pertama itu select. Select itu menampilkan data.
itu menampilkan data. Jika user memasukkan, saya lihat itu data-data yang tersimpan itu akan ditampilkan. Ya, kalau saya lihat apa, file nama-nama siswa, ya nama-nama siswanya itu yang akan ditampilkan. Nah, selanjutnya yang insert. Insert itu menambahkan data. Nah, jika user ingin menambahkan data ke dalam ke dalam tabelnya, itu seperti anggap saja jika ada penerimaan siswa baru gitu. Kan itu pasti akan ditambahkan nama baru, nama-nama siswa baru itu ke dalam tabelnya. Nah, untuk yang kedua, yang ketiga itu ada update, memperbarui data. Nah, jika kalau untuk memperbarui data, update ini, memperbarui data ini, untuk apa? Memperbarui data yang ada di dalam apa? Di dalam tabelnya itu. Contohnya apa saja, apa? User ingin memperbarui data yang ada di dalam tabel, seperti mengubah namanya, atau yang awalnya namanya Muhammad itu namanya mem- yang ada di tabel awal itu O-nya Mu itu menggunakan O diubah menjadi U, itu memperbarui data. Nah, untuk delete menghapus data, nah, ini delete menghapus data. Ini untuk menghapus data mungkin ada kesalahan sistem itu karena tidak semuanya bisa langsung benar. Contohnya jika ada nama siswa yang ini itu apa salah menginput data. Ada padahal ini yang awalnya nama Muhammad itu ada di kelas 6, yang sebenarnya Muhammad itu ada di kelas 5. Itu gunanya delete. Nah, di sini selanjutnya ada DDL, DML, DEL, DHL. Yang akan dibahas adalah 2 poin. Yang pertama DEL dan yang kedua DHL. DEL sering disebut juga dengan SEL. DEL membantu sistem untuk menyimpan semua data dengan baik ketika terjadi kesalahan. DEL ini bisa membatalkan perubahan agar data kita tidak rusak. Aplikasi ini menjaga agar data tersimpan dengan baik atau bisa dibatalkan semuanya jika ada masalah. Contohnya, ketika pengguna memasukkan informasi dalam formulir online dan tiba-tiba jaringan tidak stabil atau error, DTL ini bisa memastikan bahwa data disimpan jika formulir sudah diisi dan berhasil diterima dan divalidasi. Jika ada gangguan, maka data tersebut tidak akan tersimpan. Nah, di sini sudah sampai pada poin kedua. Yang akan dibahas adalah tentang DCL. DCL dalam basis data, DCL adalah salah satu bagian dari SQL yang digunakan untuk mengendalikan izin dan hak akses pengguna terhadap data dalam basis data. Perintah DCL digunakan untuk mengatur siapa yang memiliki akses ke tabel atau objek dalam basis data, serta apa yang mereka bisa lakukan terhadap data tersebut. Materi yang terakhir yaitu insert dan update. Insert merupakan bahasa DML yang berfungsi untuk menambahkan data yang baru ke dalam struktur data, seperti menambahkan penerima bansos dalam data pemerintah. Insert itu gampangnya berarti menyisipkan atau menambahin sesuatu ke dalam
tempat tertentu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kamu masukin flash disk ke laptop, itu juga bisa dibilang insert. Kamu nambahin nama baru ke daftar absen, itu insert juga. Kamu nyelipin foto ke dalam album, itu insert. Kalau dalam dunia komputer atau database, insert biasanya dipakai buat masukin data baru ke tabel. Misalnya ada tabel daftar siswa, terus kamu masukin data siswa baru ke situ. Nah, proses nambahan itu namanya insert. Jadi singkatnya, insert masukin data atau item baru ke dalam suatu wadah, list, tabel, dokumen, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, update. Update termasuk juga bahasa DML yang berfungsi untuk memperbarui atau mengubah data dalam struktur data. Contohnya mengubah data mahasiswa setiap tahunnya. Update itu artinya nyegerin atau memperbarui sesuatu biar jadi versi terbaru. Misalnya, kalau di HP update aplikasi itu biar aplikasinya punya fitur baru atau ilangin bug. Kalau di komputer, update sistem itu biar lebih aman dan lancar dipakai. Kalau di medsos, update status artinya ngasih kabar terbaru tentang kita. Jadi intinya, update bikin sesuatu jadi lebih baru, lebih oke, atau kasih info terbaru. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai ringkasan database. Kami sudah membahas mulai dari konsep dasar, perancangan, implementasi, hingga peran DBMS dan bahasa SQL seperti DDL, DML, DTL, DCL, serta perintah insert dan update. Semoga materi yang kami sampaikan bisa memberikan gambaran dan pemahaman baru tentang dunia basis data. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.